Shalom. Sekali lagi shalom. Masih ada sukacita? Baik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita semua, sehingga hari ini kita bisa beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Semua itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena hebat dan kuatnya kita, tapi karena Tuhan telah menolong dan memberkati kita sekalian, saudaraku yang hadir di tempat ini. Baik, hari ini langsung kita buka Alkitab kita masing-masing, sebab waktunya juga agak memepet saudara, udah jam 9 sebentar lagi. Dalam surat Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Udah dapat semua? Amin. Kalau sudah dapat semua, saya baca ayatnya yang genap, saudara nanti baca ayat ganjil. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Sekarang Bapak Ibu, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ada amin? Baik saudaraku, sesuai dengan amanat dari Bapak Gembala bahwa tema firman Tuhan bulan ini adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Barangkali hari Minggu yang lalu tanggal 17 kita sudah merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan. Saat kita semua, kita sudah merdeka secara bangsa kita. Amin ya. Nah tentunya juga kita benar-benar merdeka juga di dalam Tuhan. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini supaya setiap yang percaya kepadanya benar-benar merdeka. Yang dibawa Tuhan Yesus ke dalam dunia ini agar semua orang yang percaya padanya benar-benar merdeka, yang artinya bebas, tidak ada yang mengikat, tidak ada yang mengganggu, bahkan tidak ada yang ingin selalu memperbudak semua anak-anaknya atau murid-muridnya atau setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi itu dia datang saudara ke dalam dunia ini. Tentunya pada hari ini ada beberapa hal bagaimana orang yang sudah merdeka yang sesungguhnya kepada Tuhan. Hal yang pertama yaitu merdeka dari dosa dan tidak ada keterikatan dari dosa itu sendiri. Ayatnya 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hal yang pertama saudara, kita harus hidup dalam kebenaran. Jadi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus harus benar-benar hidup dalam kebenaran, supaya mereka yang hidup dalam kebenaran itu benar-benar merdeka saudara. Benar-benar merdeka.
Ada banyak orang hari-hari ini, walaupun udah percaya kepada Yesus, walaupun udah setiap hari ke gereja, walaupun udah banyak dia berkorban untuk Tuhan, tapi hidupnya masih belum merdeka. Dia pergunakan kemerdekaannya itu untuk hal-hal yang salah, bukan hal-hal yang kebenaran, saudara. Makanya Tuhan hari ini bilang kepada kita bahwa, dan jika kamu mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang artinya bahwa setiap orang yang sudah benar merdeka, sudah percaya kepada Yesus, maka hidupnya harus benar, hidup dalam kebenaran. Hidupnya hidup dalam kekudusan, sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kebenaran itulah sendiri yang bisa melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Sebab orang yang hidup di luar kebenaran, di luar firman Tuhan, otomatis hidupnya hidup juga dalam dosa, saudara. Sebab dia menjalankan hidupnya sendiri dengan caranya sendiri. Tapi hari ini saya katakan kepada kita bahwa setiap orang yang sudah merdeka, kita harus benar-benar hidup dalam kebenaran. Yang artinya bahwa kebenaran itu sendiri yang mengatur hidup kita. Kebenaran itu sendiri yang menjadi patokan hidup kita. Kebenaran itu sendiri yang menjadi bahan pemikiran kita setiap harinya. Jadi itulah orang yang sudah merdeka. Dia lepas dari terikatan dunia, cara-cara dunia yang sangat menipu ini, saudara. Tapi dia benar hidup dalam kebenaran. Jadi saudaraku, saya percaya kita semua hari ini kita mau hidup dalam kebenaran. Ada amin ya? Tentunya kalau kita hidup dalam kebenaran, percayalah Anda pasti akan diberkati oleh Tuhan. Anda pasti memberikan masa depan yang lebih baik untuk saudara semua. Sebab saya lihat di sini banyak anak-anak muda masih panjang perjalanan hidupnya. Nah, tentunya agar hidupmu jauh lebih baik ke depan, hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan percaya hidupmu akan baik, masa depanmu akan cerah, masa depanmu akan gemilang dan diberkati oleh Tuhan. Itu poin pertama tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemudian poin yang kedua, kemerdekaan yang sesungguhnya itu yaitu hidup untuk melayani Tuhan. Jadi setiap orang yang sudah merdeka, sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus sendiri, maka sekarang hidupnya hidup untuk melayani Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 13 mengatakan bahwa kita dipanggil untuk merdeka, maka seterusnya kita harus melayani Tuhan. Sebagai beban dan tanggung jawab kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka setidaknya kita harus melakukan juga pekerjaan Tuhan, yaitu melayaninya dalam setiap kehidupan kita. Melayaninya dalam menolong orang, melayaninya dalam memberitakan firman, melayaninya dalam membantu orang dalam jalan kebenaran supaya mereka jangan hidup dalam kegelapan. Jadi itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita yang sudah merdeka. Amin. Tapi yang belum merdeka, mana tahu, mana peduli dia nama pelayanan. Oh, itu apalah pelayanan, itu bikin capek ya kan. Tapi orang yang sudah merdeka, dia terbeban untuk melayani Tuhan. Syukur dan luar biasa anak-anak muda di tempat ini semua para pelayan Tuhan. Ada amin ya. Benar-benar sudah merdeka kepada Tuhan. Teruskan dan lanjutkan hal itu. Jangan pernah mundur. Pelayanan itu bukan hanya berkhotbah, tapi pelayanan itu menolong orang, saling membantu. Itu juga pelayanan, saudara. Mendoakan orang, itu juga pelayanan. Membawa orang kepada Tuhan, itu juga pelayanan. Jadi bukan hanya di mimbar ini aja pelayanan,
Tapi pelayanan itu ada banyak macam-macamnya. Dan tentunya kita sudah paham semua hal ini. Dan lakukanlah itu karena Anda sudah merdeka. Karena Anda sudah dibebaskan oleh Tuhan. Anda dibebaskan oleh Tuhan bukan hanya sekedar dibebaskan saja, tapi Dia memberi sebuah tanggung jawab kepada kita, yaitu melayaninya. Amin. Jadi sadarkah kita itu bahwa saya sudah bebas, saya sudah dimerdekakan Tuhan, maka harus juga mengambil bagian dalam pekerjaannya Tuhan, yaitu melayaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi contoh, menjadi terang dimanapun kita berada. Karena saudara ingat bahwa kata firman Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu adalah surat Kristus. Dalam Korintus mengatakan bahwa kita ini surat Kristus yang dibaca setiap orang dimanapun Anda berada. Jangan bilang nanti saya GKB GIC, saya hebat, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan GKB GIC. Tapi harapan Tuhan, setiap kebenaran dan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar dan sudah kita baca, kita harus melakukannya dalam hidup kita. Karena itu yang dibaca orang, itu yang dinilai orang dimanapun kita berada. Ada banyak orang Kristen hari ini, namanya orang Kristen, tapi berbuatannya bukan orang Kristen, saudara. Kayaknya belum dimerdekakan, belum bebas, masih terikat pada hal-hal dunia ini, terikat pada kata-kata kotor, terikat pada dendam, terikat pada kata-kata fitnah. Ada banyak seperti itu. Seharusnya hidup kita ini melayani Tuhan dan menjadi surat Kristus di mana kita berada. Jadi itu poin yang kedua. Hai anak-anak muda ke depan dimanapun Anda berada, jadilah dirimu menjadi surat Kristus yang sudah dimerdekakan Tuhan, menjadi terang di dalam setiap kegelapan, supaya banyak orang terpengaruh. Terpengaruh apa? Terpengaruh hidup di dalam Tuhan. Karena perbuatanmu, karena caramu, mereka lihat, ini benar-benar anak muda yang sudah merdeka ini. Hidupnya luar biasa, perkataannya luar biasa, sehingga orang pun terpengaruh. Dan mereka nanya-nanya, gereja mana saudara ini? Bilang saya GKB GIC. Dan sudah terkenal nama kita GKB GIC, saudara. Amin ya. Hanya lewat perbuatan kita dimanapun kita berada. Hal yang terakhir, saudaraku, kemerdekaan untuk hidup di dalam Tuhan. Yang terakhir, kemerdekaan itu kita harus hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan ada batas-batasnya. Ini dia. Di negara Indonesia ini kita sudah merdeka, maka dibuatlah undang-undang. Undang-undang kita guna supaya kita hidup terampil, hidup tertib, hidup sesuai dengan yang terbaik, sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang itu sendiri. Yang artinya bahwa setiap orang yang merdeka kepada Tuhan, maka harus hidup dia sesuai dengan firman Tuhan. Jangan melewati batas. Jangan bilang, saya udah merdeka, jadi saya bisa apa saja, kayak gitu. Saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan ini. Enggak boleh, saudara. Ada batas-batasnya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Makanya saudara harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya Anda melihat bagaimana Anda hidup yang sesuai dengan kemerdekaan itu sendiri. Supaya Anda bisa mengetahui bahwa ini yang harus kulakukan, dan sampai di ini yang harus kulakukan, yang bisa kulakukan. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan karena kita miliknya Tuhan, semua perjalanan hidup kita sudah ada di tangan Tuhan. Jadi alangkah baiknya kita hidup di dalam Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Nya. Kenapa? Karena kita sudah dirancang oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya, saudara.
Nah, tentunya hal ini perlu kita harus memikirkannya. Bagaimana kita hidup sebagai orang yang sudah merdeka kepada Tuhan. Ada banyak orang hari ini sudah merdeka, tapi kayaknya belum merdeka, saudara. Ada banyak orang, para pejabat-pejabat tinggi udah merdeka katanya, padahal masih korupsi. Karena menggunakan tidak ada batas. Makanya pergunakanlah hidup kita ini supaya ada batasnya, yaitu sesuai dengan yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah, apa yang sudah direncanakan Tuhan dalam hidupmu, pasti itu yang terbaik. Apapun keadaanmu hari ini, apapun yang kau rasakan yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, kesulitankah, masalahkah, tantangankah, masalah keluargakah, percayalah, rencana Tuhan tetap yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Allah tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk tentang hidup kita ini, tapi Dia merencanakan hal-hal yang baik, saudara. Nah, kenapa timbul yang namanya percobaan, tantangan dalam hidup kita? Karena itu proses untuk mencapai rencana Tuhan. Proses untuk mencapai apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, jika ada masalah, tantangan, bilang ini ada tujuan Tuhan. Jika ada masalah, bilang ini di samping masalah ini saya percaya ada berkat Tuhan. Itu hiduplah sesuai dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Jangan pernah takut pada siapapun. Kenapa? Tuhan masih ada yang bisa menolong kita. Kata di Yesaya mengatakan, aku ini Tuhan Allahmu, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Kalau Allah yang menyertai kita, siapa yang bisa mengganggu kita? Allah yang menjadi pembela, Allah yang menjadi penolong bagi kita semua. Jadi saudaraku, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Percaya semua akan baik-baik saja, walaupun kita dalam tantangan. Sebab kita direncanakan supaya hidup kita ini baik adanya sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tinggallah 3 hal ini harus kita tahu dan kita pikirkan dalam kehidupan kita, bagaimana kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Yang pertama tadi, hidup merdeka, jadi merdeka dari dosa dan tidak ada keterikatan dari dosa itu sendiri. Jadi itu hal yang pertama, jangan lagi terikat pada dosa, ikat pada hal-hal ilah zaman ini yang sangat menipu dan merusak hidup kita. Kedua, merdeka itu kita harus hidup melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukan di mimbar, bukan hanya saja di mimbar memberitakan firman Tuhan, tapi menolong orang juga, itu sebuah pelayanan. Melakukan hal yang baik kepada siapapun, itu juga adalah pelayanan untuk Tuhan. Membawa orang kepada Tuhan, itu juga pelayanan kepada Tuhan. Maka lakukanlah kemerdekaan yang sudah terjadi dalam hidupmu itu untuk melayani Tuhan. Yang terakhir, kemerdekaan itu hidup dalam Tuhan. Yang artinya hidup dalam Tuhan, jadi hidup dalam batas-batasnya Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan aturannya Tuhan. Ada batas-batasnya, yang artinya jangan hidup sembrono, saudara. Ingat, saudara ini anak Tuhan. Jika anak presiden saja anak presiden itu dijaga ketat, apalagi kita anak Tuhan. Jadi jangan hidup dengan sembrono, hiduplah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi hari ini demikian saja firman Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tenangkan hati kita dan kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini.